Kan 1 minggu sudah telur di tempat sudah. 1 minggu di tempat itu kan sudah bertelur aja. Kalau dari sisi keuntungan lebih besar ayam tapi ya. Lebih besar puyuh malah Mas. Iya. Barang kecil lah yang besar. Iya, itu udah minimalis tapi hasilnya maksimal. Terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Semoga hari ini hidup kita lebih baik dari kemarin. Amin. Sebelumnya mungkin Pak Lego perkenalkan diri dulu, nama, kemudian mungkin keluarga dan yang boleh disampaikan, monggo Pak Lego. Nama saya Lego Rusdianto, alamat Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sudah beristri, punya anak masih 1, umur 5 tahun, masih TK. Ya, usaha salah satunya adalah ternak burung puyuh, dan juga nantinya burung puyuh itu dari petelur terus sampai nantinya ketika sudah diafkir, saya itu potong sendiri, terus dijual dagingnya, termasuk daging mentah atau daging masaknya berupa puyuh ungkep itu, sama daging puyuh bakar dan daging puyuh goreng itu. Juga kadang ada yang pesen biasanya dengan nasi lengkap lalapan itu, lalapan puyuh. Nah, seperti itu. Mungkin itu. Oh, ya. Berarti nanti pesanan bisa langsung ke admin ya? Bisa. Bisa kan? Sampaikan ke. Tapi sebelumnya sebelum puyuh memang awalnya puyuh atau ada sebelumnya usaha apa nih? Usaha untuk yang ternak itu pertama adalah ini ayam petelur itu. Ada ayam petelur, terus sudah berjalan beberapa lama, 2 atau 3 tahun, sampai sudah afkir ayam petelur itu kan biasanya 1,5 tahun. Sudah itu kita ayam juga petelurnya masih ada, kita coba-coba pelihara juga dengan puyuh petelur itu, karena prosesnya sama, cara kerjanya semua sama, kayaknya sama. Jadi terus berjalan puyuh itu di ayam itu tahun 2012 mulai pelihara, terus yang puyuh itu di tahun 2014. Terus lama-kelamaan akhirnya puyuhnya yang terus, ayamnya tidak ada karena kondisi dan lain hal. Jadi karena di puyuh ini, karena pertama di ayam itu kita modalnya terlalu besar. Modalnya terlalu besar, karena untuk pelihara per 100 ayam aja itu bisa hampir 15 juta. Itu mandiri? Kalau mandiri. Bukan kemitraan? Tidak pernah kemitraan. Jadi semua itu seperti itu. Harus mengumpulkan uang nanti, kan harus beli biasanya kalau ayam itu harus 500 ekor. Jadi biayanya kalau jadi misalnya 10 juta, jadi harus punya uang 50 juta. Tapi kalau di puyuh ini lumayan, kita punya uang misalnya 10 juta atau 5 juta lah buat beli bibitnya. Bibitnya kan cuma harga sekarang itu kan 3.500. Jadi satu per ekor itu. Jadi kita minimal beli bebas, biasanya kita beli itu kan 1.000 ekor lah. Di 1.000 ekor, jadi dengan total biasanya kan 3,5 juta. Jadi kita enak lah. Tidak terlalu modal besar, tapi kita bisa berjalan usaha itu enak. Nanti nambahnya sedikit ya, tahu kan bulan depan juga nambah lagi. Kalau ayam itu agak sulit karena modalnya itu harus besar gitu, seperti itu. Tapi kalau dari sisi keuntungan lebih besar ayam tapi ya? Lebih besar puyuh malah Mas. Iya. Barang kecil lah yang besar. Iya, itu udah minimalis tapi hasilnya maksimal. Berarti teori ekonomi gagal. Iya. Ya, tapi sama ada positif negatifnya juga. Karena kalau di ayam petelur itu kan, telur Australia itu kan kita ada terbatas pemasaran enak. Nah, tapi kalau di puyuh ini kan ada itunya. Harus ada batasnya. Iya, ada batasnya. Bisa, karena ini bukan masuk barang di kebutuhan pokok.
Beda dengan ayam petelur itu. Karena semua di mana-mana itu sudah ada pedagang-pedagang itu. Kalau puyuh ini kan cuma ya di pasar saja. Iya, pasarnya terbatas. Tidak bisa langsung memperbesar seperti itu. Iya. Ini total sekarang ada berapa? Total di kandang ya sekitar 35 ribuan. 35.000 itu puyuh itu telurnya bertelurnya sama ya pagi sore atau sekali? Puyuh itu telurnya sore. Mulai asar itu sudah banyak. Sampai sekitar paling top itu sekitar jam 8 malam sudah ada sudah. Oh, dari 35.000 bisa berapa kintal? Kalau target kita itu kan per 1000-nya itu 10 kilo. Oh, Jadi kalau 35.000 itu bisa sampai 3 ya, 3 kintal setengah untuk perharinya itu produksi telur itu. Itu masih di puncak produksinya, Mas. Tapi biasanya lama-kelamaan sudah hampir lewat setengah tahun lah ya. Karena 1 tahun itu biasanya kita afkir. Jadi setengah tahun itu sudah ada penurunan lah. Karena dikurangi juga dengan angka kematian dari puyuh itu. Karena puyuh itu rentan mati. Kalau perawatannya kurang bagus, jadi kematiannya itu agak banyak. Beda dengan ayam petelur itu. Kalau ayam petelur itu enak, kematiannya sedikit. Jarang lah, hampir kalau sampai afkir itu berapa ekor, enggak banyak lah. Kalau yang pengaruh paling besar terkait dengan kematian puyuh apa itu? Mungkin pakan nggak ya atau lingkungan? Iya, pertama itu pasti dari pakan. Karena pengalaman kami itu kalau pakannya yang kualitasnya tidak bagus, itu biasanya angka kematiannya banyak. Angka kematiannya banyak. Tiap hari itu kalau per 1000 itu bisa 1, 2, atau 1 lah, atau 2 ekor lah. Tapi kalau pakannya itu bagus, dengan harga biasanya sesuai lah, menyesuaikan pakan bagus dengan harga yang juga agak mahal. Tapi produksi dan juga kesehatan puyuh itu terjamin. Seperti itu. Oh, pakan. Kalau lingkungan? Lingkungan tidak ada kayaknya. Tapi yang paling pengaruh juga nanti di tingkat kesehatan ayamnya. Ya, kesehatan itu kan nanti kalau misalnya kita jarang memberikan kayak gitu, desinfektan lah seperti itu. Ya biasanya kan penyakit itu nular gitu. Jadi seperti itu, Mas. Pas ya memang butuh obat lah itulah, kayak multivitamin itu tiap minggunya itu kita harus kasih seperti itu. Kalau cuaca kayaknya tidak begitu pengaruh, tapi kalau sudah diberikan antibiotik seperti itu kan sudah aman, ya? Daya tahan itu punya. Memang angka kematian itu tidak bisa dinafikan, mesti kalau puyuh itu sudah. Karena dengan banyaknya seperti ini numpuk-numpuk, tidak tahu mana yang sakit mana. Jadi kalau ayam itu kan satu-satu itu tempatnya itu. Lain satu-satu itu tempatnya itu. Jadi kalau ini kan komunal kayak gini, tidak bisa dicari kalau sudah ada yang sakit itu. Agak sulit gitu. Jadi seperti itu. Kalau satu kotak ini berapa? Berisi berapa? Kalau satu kotak dari sini ini ukuran 1 meter ini. Ya, 1 meter ya. Ya, ini 40 ekor. 1 meter kali 1 meter. Ya? 1 meter kali 1 meter. Iya, 1 meter ini ke sini. Ini kan satu lemari lah istilahnya kalau di kita itu ya. Nah, ini 5 susun, berarti ini 200 ke bawah. Oh. 200 ekor. Iya. Gitu. Kalau ke sini. Jadi banyak teman-teman itu kan pelihara, saya mau pelihara ada di rumah 200 ekor. Ya 1 lemari ini cuma. Jadi kita bisa dikondisikan kondisi keuangan kita itu. Meskipun dengan modal yang sedikit, tapi kita itu bisa berusaha. Beda dengan kalau ternak ini yang lain itu. Agak sulit gitu. Bagi saya loh ya pribadi gitu. Jadi keuangan kita itu punya berapa bisa pelihara 2 ini gitu atau ini sudah lumayan lah ada pemasukan daripada uang kita jalan gitu Mas. Itu kalau hitungannya per 1000 ya. Per 1000 dari mulai 0 biayanya berapa tuh sampai akhir setahun ya. Kalau gitu hitung kasar-kasar lah. Iya, kasar. Kemudian kita dapat berapa, Bro? Kalau sampai bertelur itu hitungannya itu sekitar 10.000 lah. 1000-nya 10 juta. 10 juta. Lain ini ya, lain tempat sama ini lain. Investasi lain lah ya. Lain lah itu lain lah. Biayanya 10 juta. 10 juta kalau untuk puyuhnya saja. Nah, sampai bertelur. Kepakan juga ya, termasuk pakan. Itu sudah masuk di pakan bisa nanti ke 12.000 lah. Oh, terus jadi 12 juta lah. Selama setahun itu kalau kita ambil harian ya Mas ya. Harian. Kalau harian itu
nelurnya itu bisa sampai pakan itu habisnya sekitar 30 gram lah per hari, berarti 30 kilo kalau per 1.000. 30.000 per kilo. Sekarang harga pakan itu per kilonya 7.000, berarti 7 kali 3 210.000. Bisa 1 kilo Pak panunya ini ya. Per 1.000-nya bisa menghasilkan itu, kalau masih puncak produksi itu bisa keluar 11 kilo Mas Aris. Oh, 10 kilo ya. 11 kilo. Kalau harga Kalau harga 30 ya, rataan tahunan itu 30. Kalau rataan tahunan. oh iya. Ya 30.000. masih masuk lah ya. Masuklah. Ya kalau tidak masuk tidak mungkin 10 tahun lah. Ya. Iya. Masuk. Pernah nggak ini kondisi masa Puyo itu sakit, kemudian kalau bahasa ininya kan usahanya jatuh gitu, kemudian up lagi, pernah? Nah, ini sudah banyak yang ya belajarlah ke sini, orang-orang itu yang mau pelihara itu. Ya bukan belajar lah, saring mau pelihara yang belajar ternak juga gitu. Banyak sudah di Situbondo itu. Sampai sekarang. Tapi sebenarnya bukan bicara bisnis ya. Iya.